Ternyata kemampuan menggunakan pakaian sendiri itu merupakan investasi jangka panjang yang memiliki sejumlah manfaat bagi tumbuh kembang anak. Assalamualaikum MS Kids. Di video kali ini, para wali murid PAUD Muslimat NUC Jambe bersama Ibu Eka Rianti, seorang praktisi anak, akan membahas bagaimana pentingnya belajar berpakaian sendiri bagi anak-anak usia dini. Nah teman-teman, jadi kita bakal cari tahu nih, apa aja sih manfaatnya dan kenapa hal ini sangat penting untuk perkembangan anak usia dini. Yuk langsung aja kita simak videonya. Mengapa mengajarkan anak berpakaian sendiri itu penting? Ternyata penting, Bu. Selain dengan bahagia berkurang tugasnya menggunakan baju, ternyata kemampuan menggunakan pakaian sendiri itu merupakan investasi jangka panjang yang memiliki sejumlah manfaat bagi tumbuh kembang anak. Kalau kita orang dewasa berpikir tentang masalah bagaimana memenuhi kebutuhan dapur kita, kalau anak mengembangkan pikirannya, itu adalah dengan seperti itu. Bagaimana dia memecahkan masalah menggunakan pakaian sendiri. Itu salah satu contoh anak melatih cara berpikir. Dan berpikir itu ya perlu dilatih. Tidak, apa-apa Bu, masuk gede orang bisa. Nah, itu stigma itu kita harus mematahkan. Bahwa kita sebagai orang dewasa yang bersama anak-anak, kita perlu melatih bagaimana anak-anak menggunakan pikirannya untuk memecahkan masalah sehari-hari. Gitu ya. Itu perlu. Nah, memiliki manfaat. Apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah betul tadi yang disampaikan bahwa ketika anak bisa menggunakan pakaian sendiri, maka akan muncul rasa kepercayaan diri pada mereka. Mereka meyakini bahwa saya ini sangat berguna, saya ini berharga ketika mereka mampu memecahkan masalah menggunakan pakaian sendiri. Jadi itu yang kemarin kita belajar mengenai masalah gizi itu ya, itu adalah untuk pertumbuhannya, untuk pengembangan otot-ototnya gitu ya. Kalau ini saat kita mengajarkan berpakaian berarti apa? Perkembangannya, cara berpikirnya yang kita latih. Apalagi ya? Yang kedua, meningkatkan kemandirian. Jadi percaya diri iya, mandiri juga iya, dan itu akan membentuk kebiasaan baik. Nah, dalam hal ini kita tidak berhenti dalam menggunakan pakaian saja. Ketika menggunakan pakaian, berarti Anda tahu bagaimana meletakkan baju kotornya, di mana dia harus meletakkan baju kotornya. Itu kita juga perlu melatih. Pas pakai baju, bajunya dilepas di tengah lawan gitu ya. Ibu lawan bukan itu yang kita memang perlu melengkapi. Jadi tidak hanya berpakaian saja, tapi bagaimana mengupayakan anak-anak bisa melatih dirinya untuk tuntas dalam kerjaannya. Dalam hal ini adalah bisa meletakkan baju kotornya di tempat. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan motorik halus. Nah, apa sih motorik halus? Kemampuan anak dalam mengkoordinasi tangannya. Nah, ini penting bagi persiapan menulis anak kita. Jadi kalau kita pengennya tiba-tiba anak menulis gitu ya, ternyata tidak. Menulis itu berasal dari pengembangan motorik halusnya. Di mana kemampuan anak bisa menggenggam, itu adalah kemampuan motorik halusnya. Tangan kanan dan kirinya. Kenapa? Anak kita dilatih memancingkan baju resleting gitu ya. Itu adalah salah satunya fungsi adalah koordinasi tangannya. Okay? Nah, membantu meningkatkan ketelitian dan kesabaran. Karena menulis itu juga butuh teliti dan sabar. Maka proses menulis itu dimulai dari mengembangkan motorik halusnya. Jadi penting menggunakan pakaian sendiri. Karena apa? Tangannya bergerak, matanya fokus gitu ya. Terus bagaimana dia bisa berpikir memasukkan tangannya ke lubang gitu ya. Itu adalah fungsi dari berpakaian sendiri. Ternyata tidak melulu tentang menggunakan baju saja, tapi fungsi yang lain, manfaat yang lain itu juga banyak. Yang keempat, membantu persiapan masuk sekolah. Kita amati anak-anak yang biasa digunakan bajunya dengan yang tidak, apakah ketika mereka berkembang itu lebih baik yang mana? Ya, tentunya yang kita amati dari sekolah, ketika anak sudah memiliki keterampilan dasar, itu mereka mudah untuk beradaptasi, gampang konsonan. Mereka karena tadi punya rasa percaya diri, jadi ketika berteman pun itu lebih mudah, tidak minder gitu ya. Yang kelima, membangun hubungan positif. Nah, hubungan positif dengan siapa? Antara orang tua dan anak. Di situ akan terjadi komunikasi ketika kita melihat anak kita menggunakan baju. Jadi kita tetap memantau, walaupun dia sudah bisa menggunakan pakaian sendiri. Sebagai ibu, kita memantau, bisa nggak memakai baju itu untuk meningkatkan kemampuan kognitif? Bisa. Dari mana? Dari ukuran baju yang digunakan. Coba dilihat
lihat bajumu, kelaminnya sampean karo kelaminnya ibu, ini podo-podo. Mereka akan menjawab, ora bu, apa nek ora podo? Pikiran makane pengen jawab urane, tapi anak ternyata lain. Ora bu, warnanya beda, ibu nganggo abang, iki bajuku ireng misalkan. Jadi kadang yang kita pikirkan anak akan menjawab ini, ternyata dia menjawab lain. Ada contoh unik gitu ya yang kita temukan di kelas ketika anak melepaskan celananya sendiri untuk buang air kecil gitu ya. Memang kita ketika melepaskan di luar ya, nah itu timbul pertanyaan salah satu anak, bu, kenapa nek aku pipis kok nyomotnya neng jebol, celananya neng jebol, tapi kalau bu guru kok tidak? Ya itu pertanyaan muncul ternyata. Lah gurunya ya tersenyum gitu ya, sambil menghela nafas, ya lucu juga nek gurunya yang mungkin jebol gitu ya, sambil memikirkan jawaban apa sih yang sesuai gitu ya. Kenapa kok guru guyu? Tidak, guru hanya senang karena kamu bertanya gitu ya. Jawabannya apa? Coba dilihat sampean sama bu guru besar mana? Besar bu guru. Terus cantelan ning kamar mandi, kuwi Anda apa dur? Dur. Oh iya bu. Berarti aku nek wis gede ya ngomoti ning jero karena bisa menyandalkan, bisa nyandalke gitu ya. Dan itu yang diperlukan anak-anak kita. Tidak selalu kita memberikan jawaban atas pertanyaan, tapi kita balik lagi. Ternyata anak-anak kita bisa menjawab gitu ya. Jadi itu cara mengembangkan berpikirnya. Tidak semua pertanyaan kita jawab, kita bisa mengembalikan lagi. Dan itu buktinya. Mereka bisa berpikir, oh iya ya, nek bu guru pikir ke, bisa nyandalke. Nek aku kan burung. Jadi kok nek aku gede, copote ning jero ya bu. Iya. Mereka menemukan jawaban sendiri. Dan saya meyakini, kita meyakini di satuan pendidikan ini ketika kita menemukan anak-anak mereka pandai semua. Tinggal bagaimana upaya lingkungan membentuk kepandaian mereka. Dan ini yang kita upayakan, mengkomunikasikan dengan panjenengan. Tidak hanya guru saja di sekolah gitu ya. Yang kita temukan lagi, ketika membangun hubungan positif gitu ya. Ketika ada anak-anak salah memakai baju, itu kita bertanya, coba dilihat jilbab yang kamu pakai sing sama nyambung itu sama nggak dengan temanmu. Nah itu ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu kita berikan. Nah ini menjadikan momen berkualitas kita bersama anak kita untuk membangun hubungan yang positif. Nanti komunikasinya jalan. Yang menjadi pertanyaan seperti ini, bu, nah terus aku piye nek ora iso jawab pertanyaan, nah terus aku piye nek anakku lebih pintar dari saya, itu nggak masalah. Kita semua bisa memberikan jeda untuk tidak menjawab. Misalnya, oh ibu kok belum tahu, nanti coba ya ibu tanya sama bu guru, atau sampean sendiri yang sing tekok guru, itu boleh. Jadi ketidakmampuan kita harus mengakui kepada anak kita, tapi kita terus memberikan dukungan bahwa walaupun ibu itu tidak tahu, tapi ibu akan bertanya. Nah itu yang perlu kita latih ya. Mungkin ibunya kita dulu tidak sama seperti kita gitu ya. Tapi kita yang sekarang yang hidup di zaman teknologi, yang informasinya banyak, itu kita bisa mencarinya. Tapi perlu catatan, apakah informasi itu benar gitu ya. Makanya itu pentingnya kita ngomong, pentingnya panjenengan bisa bertanya dengan gurunya di sekolahan gitu ya. Kalau nggak sempat ya WA pada jam kerja gitu. Wah, seru banget ya belajar bareng Bu Eka hari ini. Sekarang kita sudah tahu kalau belajar berpakaian sendiri itu ternyata sangat penting bagi perkembangan anak-anak usia dini. Yuk ajak teman-temanmu untuk nonton video ini juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kalau kalian punya pertanyaan lain seputar tumbuh kembang anak, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.